Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, insya Allah kita akan mengadakan satu jam bersama berdiri sahabat tentang mendongeng. Kali ini bersama Kak Kamil. Sebelumnya saya buka dulu. Ini alhamdulillah namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uh, Bersyukur sekali kalau teman-teman yang di hari Sabtu enggak mungkin banyak kegiatan bersama keluarga. Di sini kita hanya berdua karena ternyata dari teman-teman peduli sahabat tidak ada yang ikut, biasanya ada yang ikut satu dua Oke. gitu ya. Tapi okay, karena memang sengaja kita tidak mengundang banyak orang karena memang kita ingin membuat konten untuk calon channel kita, yaitu channel nanti YouTube di Peduli Sahabat. Dan kita sedang mempersiapkan konten-konten untuk channel kita. Nah, baru dapat 2 rekaman video dan ini rekaman yang ketiga. Semoga nanti para penonton atau pemirsa mendapatkan manfaat dari tema tentang bagaimana sih kita mendongeng ke anak-anak supaya mereka bisa menjaga dirinya sendiri gitu tentunya sejak usia dini ya gitu. Dan itu perlu teknik tentunya, dan kita sudah menghadirkan salah satu walaupun mungkin belum dikatakan pakar tapi ahli mendongeng gitu ya. Oke, saya kenalkan dulu, saya bacakan dulu sekilas tentang narasumber kita kali ini, yaitu nama Kak Kamiludin. Ini memang sejak lahir namanya pendek ya Kak, Kamiludin gitu saja ya. Iya, enggak bisa aja. enggak yang enggak yang apa gitu, apa Kakak enggak pernah merasa ketika nama aku pendek satu kata doang gitu ya, gitu enggak ya. Tapi Enggak ya. kadang-kadang orang manggilnya nggak begitu, Kamil Udin. Jadi Oh padahal iya satu, iya iya. padahal satu, padahal satu nama itu. Iya iya. Terus panggilannya Kak Mil ya, sebetulnya itu Iya. kepanjangan dari Kamil, tapi karena biasa kalau di sahabat panggilannya kakak, jadi Kak Mil, Kak Kamiludin gitu ya. Tempat tanggal lahir Bandung 21 April 1990, termasuk sudah tua ya. 100.000. Iya 1990, tadi sudah saya ralat. Iya. Kemudian Anak berarti 90-an masih Berarti muda lah umur saya. sekarang umur 30 ya? Umur berapa sekarang? 30. Umur 30 ya? Ya, memang sudah tua berarti ya. Status Iya. menikah, istri satu, anak alhamdulillah satu. Cowok apa cewek Kak? Cowok anak saya. Cowok ya, ya baik. Kemudian, nah ini sempat di flyer yang kita bagikan itu pekerjaan. Di situ tertulis sebagai kepala sekolah SDN Koleang 05. Ternyata itu ada ya, memang dulu beliaunya pernah Iya, menjadi pernah jadi PLT pejabat sementara. pengganti, ya pejabat pengganti sementara. Kemudian setelah ada kepala sekolah yang asli, beliau tergusur kembali ya sebagai seorang guru, mungkin wali kelas ya gitu. Sekarang di bendahara sih di sekolah. Ya ini SDN Koleangnya ada di mana Kak ya? Di Eh, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. dari Singa. Bogor itu ternyata luas sekali ya. Saya bayangannya dulu Luas kalau banget ya. kalau Bogor itu ya kota Bogor. Ternyata Bogor itu mencar-mencar gitu. Jonggol Iya, sama Jasinga udah bisa kayak kutub utara sama selatan gitu ya. iya, Kutub Utara, Kutub Selatan. Kemudian beliau juga owner dari ini bisa sekaligus nanti bisa ini bisa kepo-kepoin all shop-nya, yaitu owner Ya, all shop Moonstore ya. iya, 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 ini Bung Store. yang dijual apa aja Kak? Yang dijual? Apakah jual diri? Eh, enggak, Iya. astaga. Eh, Apa lebih saja ke yang ini, dijual?
Apa Fashion. sepatu atau fashion Ya, ya? fashion. Oh ya, Fashion. jadi ini khusus untuk terutama untuk emak-emak ya, bukan khusus tapi terutama untuk Saya emak-emak yang sekarang lebih ini sih buat buat anak muda aja. oh iya ya ternyata udah ganti ya untuk Udah anak ganti. muda ya. Jadi Ya. pasar-pasarnya sudah berubah. Kalau dulu untuk emak-emak, sekarang untuk anak muda. Kalau mama Pe- pengennya yang murah. Ya, pendidikan terakhir S2 pendidikan dasar Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang dulunya Ya. IKI Bandung ya. Ya. Ya IKI Bandung ya. Iya. Nah, kenapa beliau kita undang di satu jam bersama berdiri sahabat tentang mendongeng? Karena ternyata pengalaman beliau termasuk cukup ya untuk berbagi atau share dengan kita tentang storytelling, yaitu pernah menjadi fasilitator mendongeng di TK PAS ITB sejak tahun 2008 sampai 2011, cukup lama, hampir berapa 3 tahun ya. 3 tahun. Kemudian juara tiga lomba mendongeng tingkat mahasiswa jurusan PGSD Sejabar Banten tahun 2010. Ini ketika masih S2 ya kalau nggak salah. Swap. Ya, kemudian juara 2 lomba mendongeng PGRI se-Kabupaten Bogor. Ini dapat uang atau cuma sertifikat saja? Dapat uang. Dapat Dapat uang uang. ya, alhamdulillah ya. Transport minimal balik ya. Iya. Kemudian kemudian peserta camp mendongeng 2016 Iya. dan terakhir peserta Festival Mendongeng Nusantara 2018. Lumayan pengalamannya ya untuk kita nanti berbagi. Kemudian aktivis lainnya, satu sebagai aktivis peduli sahabat, ini tahun 2000 berapa? 2000 saya lupa. Dan aktivis peduli COVID-19. Apa ini aktivis peduli COVID-19? Ya, ikut ini sih kan apa kan di kayaknya di ranah pendidikan Nah, banyak guru tuh kayaknya kurang kurang aware sih, kayak seolah-olah itu urusan orang-orang kesehatan. Nah, saya hmm, ikut hmm. gabung sama mereka untuk Oh, iya, iya. mengedukasi guru Itu di khusus Jasinga atau seluruh Kabupaten Bogor atau bagaimana? se-Indonesia Oh, se-Indonesia ya ya. I gabung. see. Jadi gimana caranya? Kan kita ingin tatap muka. Nah, Hmm, hmm, bagaimana hmm. sih menyiapkan itu kayak gitu. Nah, yang mengedukasi. Karena kan kebanyakan guru-guru nggak aware. Jadi bahkan ada yang nggak percaya sama COVID kan Iya, iya, bahaya. iya, memang Literasinya rendah sekali. itu dianggap sebagai ini ya, Ya, konspirasi dan sebagainya. Jadi, ya memang betul. sesuai dengan berita dan kemampuan masing-masing. Ya, nah Baik, tugas saya jadi ikut. ya mau menyampaikan apa ke kami tadi? Tadi Ya, jadi sebelum tadi tugas saya ya ikut membantu mereka Hmm. menyampaikan ke rekan-rekan tenaga pendidik supaya Ya, 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 ya. adil Itu dalam diedukasi dulu gitu ya ada sama ikut mereka. pelatihannya. Oh ya, ya, ya. Oke, ya, semoga berkah dan bermanfaat. Baik, Amin. pemirsa, 1 jam bersama berdua sahabat, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang apa sih, tentang mendongeng, kemudian tips dan triknya dan sebagainya, Kak Mil mau performa dulu. Perform. Ya perform Oke. bagaimana contoh mendongeng untuk anak. Silahkan Kak, kami stage 4. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya, rame berdua ya. selamat nggak apa-apa. Ya, Ya, selamat malam ya ayah, bunda, kakak semuanya ya. ya. Semoga masih tetap sehat di masa Alhamdulillah pandemi ini. sehat. Kita Alhamdulillah. masih harus stay di rumah. Mungkin beberapa orang terus ada yang kita jangan lupa tetap ya 3M sama 3T-nya. Jangan sampai lupa. Jelaskan Nah, dong, jelaskan 3M 3T itu 3M apa? itu ya menggunakan masker, Menggunakan mencuci masker, tangan, mencuci tangan, lalu menjaga jarak. menjaga jarak. Ya. Nah, sebelum tadi kan udah berkenalan sama saya ya. Nah, Iya. saya punya temen. Nah, dari tadi dia nggak dikenalin, katanya Om. Oh, nggak Saya nggak dikenal ya. dikenal. Soalnya nggak tahu ya, nggak kelihatan. Nah, ini dia teman saya. Iya. Oh, siapa itu namanya? Eh,
Iya Om. Nih. Nah, teman saya ini namanya siapa kamu? Nama saya, nama saya, nama saya Berry. Wah, namanya Oh, siapa? Berry. Namanya Berry. Nah, Berry. di Berry ini, kamu apa sih sebenarnya Berry? Berry itu rubah. Wah, Rubah. si Rubah kok bentuknya rubah. seperti itu ya? Iya, Iya, iya hasil ya. ya Tuh, hasil saya karya sendiri punya ya. sendiri. Iya. Oke, ini si Berry. Nah, satu lagi. Iya, Oke, mas satu lagi temanmu mana, Ber? iya, Ber. Mana ya? Ah, halo. Eh, Eh, nah, itu, kamu siapa ini? itu apa itu? Makhluk Halo. apakah? Nama, Domba ya? iya, Oh iya nama domba. saya, nama saya Dori. Oh, nah ini namanya si Dori. Dori, Nah, Berry sama namanya, Dori. I semua ya. iya, betul. Nah, ini dua-duanya adalah teman siapa? Nah, temennya Om. Om, saya bukan Om. Kakak panggilnya. Oh, lo, Om kok, oh, lo kayak bapak-bapak. Ya udah, terserah kamu dulu. Bapak-bapak, om-om. Ya, nah, tadi saya lihat mereka berdua ribut terus loh. Nggak tahu kenapa mereka ribut terus. Oh, kenapa? Kenapa Dori? Kenapa kamu dari itu ribut terus sama si Berry? Jadi begini, Om. Ya, si Berry itu yang ledekin aku terus. Siapa yang ngeledekin kamu? Orang aku nggak ngeledekin kamu kok. Hah, kamunya aja yang udah kesinggung. Iya Om, tadi dia itu jelek-jelekin saya. Masa bilang saya bau, bilang saya oh nggak pernah mandi. Terus ada lagi, masa bilang saya kayak banci? Kan saya laki-laki. Hah, enggak Om, oh, saya nggak bilang gitu. Oh, dianya aja yang ngarang. Eh, bener Om, tadi dia bilang gitu kok. Bener coba. Beri apa bener gak kamu bilang begitu sama si Dori? Iya Om. Oh, tanya aja lagi. Ayo, Beri, bener nggak tadi kamu bilang gitu sama Dori? Kamu ngeledekin Dori, bau. Terus bilang sama Dori, gak pernah mandi. Terus apa lagi tadi satu? Ya, yang bikin saya sakit hati, kenapa dia bilang kalau saya kabar kayak banci, Kak? Emang bener kamu bilang si Dori kayak banci? Habisnya kenapa si Dori bajunya warna pink, Om? Kan kalau warna pink itu identiknya sama cewek, Om. Begitu ya. Oke. Nah, Dori ya. Jadi kata si Dori, baju kamu warna pink. Nah, kalau warna pink, kata kamu apa tadi? Identiknya kayak cewek, Om. Nah, begitu. Tapi kan ini baju dibeli sama mama saya, Om. Oke. Udah. Nah, ya. Oke. Om mau jelasin dulu, ya. Nah, Berry, ya, kamu, ya, nggak boleh, tidak baik, ya, menggunjing atau menghina teman kamu. Si Dori jangan dihina bau. Si Dori jangan diejek nggak pernah mandi. Apalagi dibilang kayak banci. Ya, begitu. Nah, buat Dori, nah karena Dori emang bajunya warna pink, ya memang warna pink itu identik sama perempuan. Nah, besok-besok bilang ya sama ibu ya di rumah kalau anak laki-laki bajunya baiknya warna yang berani seperti apa? Hitam atau misalkan warnanya hijau, merah, pokoknya yang tidak seperti perempuan. Ya, bilang sama bunda atau ibunya di rumah. Oh, begitu ya, Om. Iya, karena kalau warna pink itu identik sama perempuan. Oh, dengerin kan, Dori bener kan? Oh, iya deh. Nah, tapi Dori, karena kamu tadi sudah ya mengata-ngatain si Dori, kamu harus minta maaf. Ya, minta maaf dulu.
Iya deh Om. Dori, aku minta maaf ya. Nggak mau aku. "Hah, apa tadi kamu ngingin aku bau? Apa pernah mandi? Ya Dori, aku minta maaf dong. Aku janji nggak bakal deh ngina kamu lagi. Udah, sekarang kalian baikan aja. Nggak boleh musuhan ya. Nggak baik. Yuk, baikan yuk. Ayo salaman ayo. Yeay, nah gitu dong. Yeay. Ya, nah akhirnya nih dua sahabat saya sekarang sudah baik lagi, tidak saling ejek lagi dan tidak saling menghina lagi atau istilahnya membuli. Gitu. Sudah ya, kalian perkenalannya ya. Kalian boleh kembali lagi ke rumah. Nah, Dori jangan lupa bilang sama ibu kalau anak laki-laki jangan pakai baju warna pink, oke? Siap, Kakak. Dadah, Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, begitu. Terima kasih. Iya, jazakallah khair buat Kak Kamil atas performnya. Baik, Kak Kamil, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan ceritanya. Iya. Eh, supaya kita nih kan kalau kebanyakan orang tua mungkin mendongeng ya dia mungkin mengikuti orang tuanya atau apa. Pokoknya ya udah aku pengen bercerita ke anakku gitu. Nah, tapi mungkin mereka belum tahu nih tentang apa sih definisi tentang dongeng itu sendiri. Yang pertama tentang definisinya nih. Mungkin kami bisa menjelaskan secara singkat tentang definisi dongeng ini. Apa bedanya dengan yang lain? Saya kurang tahu. Mungkin silakan. Oke. Nah, kalau dongeng itu, menurut dari yang saya baca ya dari kamus, ya KBBI dan berbagai literasi, dongeng itu emang sebenarnya lebih ke cerita bohong. Nah, tapi alangkah Fantasi baiknya gitu kalau ya. fantasi, tapi alangkah baiknya kita bukan berarti kita berbohong, ya mengatakan sesuatu yang berbohong dalam hal yang buruk, dalam artian kita membohongi anak-anak atau membuat cerita bualan, tidak seperti itu, tapi kita bercerita sesuatu yang sifatnya adalah imajinatif, yang di dalamnya terkandung ada pesan moral, nilai-nilai pendidikan seperti itu. Ya, jadi intinya mendongeng itu kita bercerita sesuatu ke anak-anak pada dasarnya fantasi, maksudnya imajinasi gitu ya. Iya, imajinasi. Nah, berarti boleh kan ya kita memasukkan unsur-unsur yang nyata, misalkan kita ingin bercerita tentang Rasulullah misalkan, berarti kita memasukkan sesuatu yang nyata ya. Cuma mungkin nanti bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak, mungkin bisa dengan bahasa kita sendiri gitu ya, tidak seperti berdasarkan Rasulullah bersabda seperti itu, seperti hadis itu enggak ya. Tapi tapi di situ gimana? Ya. Kan kadang-kadang nih orang tua gini, saya nggak pinter mendongeng, bahkan saya nggak punya media, misalnya nggak punya media kayak, orang tua nggak usah bingung. Yang namanya bercerita atau storytelling atau bertutur bahasa gitu kan, bagaimana misalkan si ibu nih tadi ke pasar, misalkan pagi-pagi hari ke pasar, di jalan dia menemukan suatu peristiwa. Nah nanti malam hari sebelum tidur, ibunya bisa bercerita, misalkan, nak, tahu nggak tadi pagi hari ibu pas ke pasar, ibu melihat ada anak kecil sedang menjual gorengan, dia membantu orang tuanya, tapi dia juga tidak lupa untuk tetap belajar. Nah itu kan bisa menginspirasi. Jadi bercerita tidak mesti sesuatu yang dalam artian misalkan dongeng fable gitu, tapi bagaimana sih orang tua itu bisa nggak harus dikonsep dulu yang dari pembukaan naik gitu itu ya, tapi apa ya itu kan, ada itu udah termasuk mendongeng gitu ya, walaupun simple dongengannya gitu. Nah, bedanya dengan drama apa nih Kak? Misalkan kan misalkan apa tadi ini apa drama dan sebagainya, apa nih bedanya ini? Nah kan sebelumnya saya jelasin dulu kan, dongeng itu ada beberapa jenis ya. Kan ada fable untuk
cerita yang isinya tuh pemerannya hewan. Hmm, Terus ada hmm, legenda. Legenda itu kan hmm, kejadian sesuatu tempat atau suatu ya tempat lah. Terus hmm. ada mit. Kalau mit itu hayalan kayak misalkan Mitos cerita ya, legendanya. iya iya. Mitos. Ada lagi savage. Savage itu kayak menceritakan seorang tokoh yang tokohnya ada tapi bersejarah. Nah, itu kan menceritakan Mirip saya gitu tentang ya. Ya, kita kan ya. kayak kisah Pangeran Diponegoro itu kan Hmm, ada kan orangnya, tapi kan hmm. kita udah nggak bisa melihat diceritakan lah. Dan Iya kisah iya. Rasul kan emang ada Rasulullah, Nabi kan emang ada. Hmm. Nah itu kan masuknya ke CV, jadi kayak menceritakan tokoh karakter seseorang yang luar biasa dan menginspirasi orang lain. Nah, itu diceritakan lewat storytelling seperti itu. Iya 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 iya. Dan ada yang terakhir itu yaitu mendongeng yang Hmm. dikonsep kita buat sendiri dongengnya apa, terus nilai-nilai apa yang mau kita masukkan, mau itu misalkan nilai agama, pendidikan, sosial. Nah, eh, itu buat yang sudah profesional. Jadi kita sudah mengkonsep dulu. Itu kalau yang sudah pro ya, Ya, yang pro. Jadi berbayar, berbayar. ya jadi dia membuat dulu mengkonsep, kemudian medianya mau apa nih gitu. Iya. Kalau kalau orang tua di rumah untuk menemani sebelum tidur kan, ya tidur kan sebelum tidur emang ya juga baca doa udah pasti, tapi kita memberikan satu pesan-pesan kalau ngobrol nasihat kayak gini kamu ya dengerin anak tuh kan nggak akan menempel, tapi kalau lewat cerita yang berkesan mungkin akan selalu teringat gitu. Ya, Seperti itu. kalau sejarahnya nih, Kak, bagaimana sih sejak kapan kemudian Nah, ya mungkin bagi kita sih mungkin nggak perlu ya maksudnya ya, untuk apa sih tahu ya. tapi mungkin Nah, bermanfaat juga untuk supaya kita tahu sejak kapan mungkin mendongeng itu ya. ada Nah atau kalau mungkin apa yang pertama kali menjadi dongeng dan sebagainya mungkin dari kalau bacaan sejarah kapan? sejarah sejarah bercerita atau bertutur itu kan sejak manusia mengenal yang namanya ada bahasa, Iya, ya yang namanya berkomunikasi, ya bercerita bertutur itu kan setelah manusia mengenal bahasa berarti dari manusia itu ada. iya, iya. Nah, kemudian menjadi sebuah cerita, tadi kan kayak legenda, mitos itu kan Iya, udah iya, iya. berumur umurnya udah ya sejak manusia ada atau mengenal yang namanya mengenal zaman sejarah kan, kalau prasejarah kan belum mengenal tulisan. Jadi Iya. sejak zaman sejarah dimulai. Iya, jadi dari sejak ada manusia sebetulnya walaupun mungkin dulu belum bisa disebut dongeng gitu ya, dongeng yang Ya, terkonsep gitu, cuma sekedar aku dari sana nih ke sini nih, ya kemudian lewat lisan. untuk Ya, menghibur ya, anak-anaknya dan sebagainya itu sudah termasuk mendongeng, cuma belum belum ada yang terkonsep. Oh ini dongeng gitu belum ya, belum. Nah, ya, ya kalau dari saya sempat baca-baca sih memang ada beberapa dari beberapa apa dari segi sejarah itu ada beberapa penelusuran, ada yang sudah 2000 tahun 2000 tahun ya, sebelum Masehi, pasti. 6000 dan sebagainya dengan Ya berbagai betul. macam versi. Tapi oke lah, mungkin Ya. itu tidak terlalu penting tapi cukup untuk diketahui gitu. Ya. Ini Oke, kan kayak baik. misalkan kayak apa ya? Kayak misalkan kayak penyebaran Islam kan lewat wayang. Nah, wayang kan Ya, ya, bertutur sebenarnya. Itu kan ya, ya, ya. sebenarnya itu adalah berdongeng, cuman medianya adalah wayang seperti Ayang, itu. Itu ya, juga udah ya, ya. kita udah tahu oh ternyata Islam juga kan disebarkan melalui dongeng atau cerita lewat Hmm, hmm. media wayang seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau jenis-jenisnya tadi, jenis-jenis yang dimaksud jenis yang tadi ya, ada temanya, ada mitos, ada itu Oh, itu maksudnya jenis-jenis. macam-macam dongeng. Oh, itu Itu macam-macam. macam. Nah, kalau jenisnya Nah, apa itu? kalau jenis dongeng ya lebih ke apa ya? Lebih ke kontennya yang diisi sama kita mau menceritakan apa nih. Kalau jenis seperti itu. Hmm, Kalau ya, 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 ya. misalkan jenisnya nih kita mau isinya tentang keagamaan, Hmm, terus hmm. isinya mau Genre-nya tentang gitu ya, genre gitu. ya. Dan jenisnya gitu macamnya ya. Jadi Nah, ya kontennya ya. Jadi tergantung dari kitanya. Nah, kalau teknik-tekniknya nih Kak, teknik-tekniknya nah, apa sih tekniknya yang ini yang ya, perlu di kita nih para orang tua supaya kita tahu lah, yang perlu dipelajari supaya jadi ya walaupun kita nggak yang ahli-ahli amat tapi menarik gitu bagi anak-anak gitu.
Ya, ini yang paling penting. Yang pertama tuh kalau kita mau menyampaikan sebuah cerita, Hmm. Hmm. kita harus tahu dulu misalkan eh, kita itu mau menceritakan apa, terus ke siapa. Kalau Hmm. ke anak kita berarti yang pertama kita kalau mau bercerita posisi kita dalam artian posisi kita tuh anak tuh sedang apa. Kalau anak sedang duduk, ya Hmm. kita juga ikut duduk di sampingnya. Ya. Kalau anaknya sedang tertidur, kita duduk ataupun tidur berbaring dekat anak kita. Maksudnya Seperti itu. Yang tidur-tiduran gitu pertama. ya. Ya tiduran, tapi kitanya nggak tidur, nggak bukan tidur jadi yang sama-sama terlentang, enggak. Jadi Iya. kan biar seolah eh, anak itu bisa mendengarkan. Jadi kalau mendongeng itu gini Kak, rupanya nggak terlihat, Hmm. suaranya itu terdengar dan itu bisa tersampaikan itu mendongeng. Ini saya tutupin aja nggak ada, Jadi suara saya masih bisa mendengar. yang utama suara, yang utama dari Suara, telinga ya, suara ya. iya pendengaran itu. Ya. Ya. Nah Kemudian yang apa kedua lagi? adalah setelah posisi mendongengnya Ya, udah nyaman kan, posisinya. nah, perhatikan suasana anak kita tuh sedang bagaimana. Anak sedang sedih tiba-tiba diajak mendongeng yang tentang hikayat kan kayaknya malah makin malas banget dengerinnya Makin gitu kan. sedih gitu. Nah, kalau anak kita sedang sedih ya kita Hmm. ceritanya yang jenaka misalkan tadi ya ibu tuh waktu belanja ke mall lihat ada ini aduh lucu sekali nah kan menghibur kan anaknya jadi Ya, mau ya. mendengarkan seperti itu. Nanti dia pengen beli dong, keluar uang. Ya ya enggak maksudnya cerita yang mau disampaikannya oh misalkan Berarti lihat situasi dan kondisi si anak dulu situasi dan gitu ya, kondisi. yang nomor dua ya. Yang ketiga adalah durasinya. Kita kalau di rumah mau mendongeng jangan kayak mau pentas. Nanti anaknya keburu ngantuk tidur. Terus pesannya Idealnya tuh, nggak nyampe. idealnya berapa? Kira-kira idealnya berapa Idealnya ya menit kalau lah? orang tua ya idealnya maksimal 3 menit. Nggak terlalu panjang ya. Ya kan jangan sampai gini. Jadi seolah kadang kan mendongeng itu adalah pengantar tidur. Nanti si pesan utamanya belum nyampe, anaknya keburu tidur. Jadi intinya dongengnya Iya, apa? iya, Itu iya, iya, jangan sampai iya. begitu. Nanti kan kita mau menyampaikan pesan bahwa di cerita ini ada misalkan bahwa kejujuran, apa kedisiplinan, kemudian belas kasih nanti anaknya keburu tidur yang ditahu cuma karakter tokohnya terus pesannya Iya. nggak nyampe kan sama aja. Kecuali si anak dalam keadaan terjaga ya, maksudnya dia misalnya yang minta mah dongeng dong gitu atau pah dongeng Ya. dong, beda Nah lagi ya. kalau anak sudah ketagihan berarti anak itu sudah menganggap bahwa cerita yang paling seru itu dia itu cerita dari ibu bapaknya berarti emang itu udah Hmm, bagus. iya, iya, iya. Kayak saya Seperti dulu saya dong. Seperti saya. ya, saya waktu kecil karena bapak saya orangnya suka banget bercerita, jadi saya senang banget kalau bapak bapak saya misalnya bercerita, pasti tiap tiap malam saya tunggu cerita-cerita dia. Hmm, Jadi emang seru. Jadi nah orang tua tuh, nah ini adalah salah satu cara komunikasi anak sama orang tua supaya deket gitu. Kadang kan orang kalau sama orang tuanya kayak sedang malas bercerita, tidak mau ya, bertutur sama orang tua kalau ada masalah, tidak terbuka. hmm, Nah kalau kita berkomunikasinya sering dengerin orang tua, kedekatan emosional juga kan nanti kalau ada apa-apa kan kita bisa lebih dekat gitu. ya. Terus apa lagi? Yang keempat, ya kita menyiapkan cerita, udah jelas gak mungkin ngarang tiba-tiba nanti kau bun, kau ayah ceritanya nggak nyambung sih kan malu juga. Jadi Maksudnya bisa kalau kalau anak-anak tiba ini kita udah tiba-tiba langsung berarti kemungkinan kita harus banyak membaca, banyak ya banyak banyak melihat berita, banyak betul. supaya kita nggak kalau pun ada dadakan gitu langsung nyambung-nyambung gitu ya, nggak Ya tiba-tiba lah. ngeblank kan aneh. Bentar, Misalkan bercerita, tunggu 5 menit, anaknya keburu tidur ya. misalkan ibunya menceritakan tentang apa, terus anaknya nanya emang begitu ya bu? Nggak tahu kan jawab saya begitu. Nah, kan jadi Ah, ya, anaknya ya, malah ya, lebih ya, pintar jadi gimana. Nah, ya, ya, ya. selanjutnya Hmm, memanfaatkan media yang ada. Kalau di rumahnya ada boneka, hmm. ya pakai boneka yang ada. Kalau Apapun nggak ada yang nih, ada ya. nih saya ini kemarin bikin ini juga boneka jari tangan ini gampang banget bikinnya. Ah, ya, 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 ya.
ini, bisa pakai jari, bisa iya, pokoknya benda-benda yang ada di sekitar ya. pokoknya ya ini buat teman-teman saya mungkin yang guru atau apa ya, kita kalau yang namanya kita guru ya buat anak kreatif mungkin lah. Ini saya bikin di kertas HPS bekas, jadi belakangnya kan ada tulisan. Hmm, Daripada nggak kepake, ya kan belakangnya kan kadang polos nih Kak, belakangnya ya. polos. Ya saya bikin ini juga sama bekas tulisan. Berarti Ini memanfaatkan ya barang bekas sampah ya ini ya, supaya ya. kertas nggak kepake saya pakai aja. Jadi kadang-kadang kalau kita beli apa-apa gitu, ya nambah-nambah sampah juga di rumah. Mending kita manfaatkan sesuatu yang ada, dibikin satu kreativitas kayak begitu. Ya. Nah, ini nggak saya kepikiran ketika tadi kakak bilang bahwa mendongeng adalah salah satu cara yang baik untuk mendekatkan orang tua dengan anak. Nah, tantangannya sekarang ada Ya. gadget nih. Nah, bagaimana nih Kak tekniknya supaya orang tua itu lebih menarik dari gadget? Kan kalau kita lihat gadget misalkan ya kalau di YouTube itu ada mendongeng, maling kundang misalkan, itu udah dia ada gambarnya, kemudian Ya. ada pokoknya lebih menarik dari kita lah yang mungkin Iya, mau iya. tidur kumel dan sebagainya. Apa nih Nah, saran? oke. Tadi sudah saya selesai belum Apa? tipsnya? Tadi yang tipsnya sudah Bisa selesai udah, belum? Sudah ya. udah Nah, selesai. nah bagaimana nih menyikapi hal seperti ini Kak? Supaya anak tertarik juga dengan dongengan kita lah minimal dibandingkan dengan gadget. Maksudnya walaupun mungkin nggak bisa menyamai, tapi setidaknya kita bisa menjadi pengantar tidur yang baik. Nah, bagaimana nih tipsnya? Kan tadi kan ini sampai manfaat media. Nah, di media Hmm, ini kalau kitanya ya mungkin emang tidak semua orang tua dalam artian punya tingkat kreativitas yang tinggi ya. ya, Nah, ada juga nih teknik mendongeng yang interaktif. Jadi eh, misalkan gini Kak, lewat si dongengnya itu bisa apa ya, si anak itu ikut-ikutan kayak melakukan aktivitas, misalkan nih ceritanya. Oh, pagi hmm, hari ini kan kalau mau tidur hmm. menjelang tidur biasanya di luar ada suara burung hantu. Gimana suara burung hantu? Kuk kuk kuk. Ayo ikutin yuk. Kuk kuk. Nanti terus sambil kayak misalkan memperagakan tangannya begini-begini, matanya digini-gini. Nanti kan anak kalau misalkan lebih Hmm. interaktif, dia juga bakal lebih Ya, lebih seneng jadi gitu. si anak dilibatkan ya, Ya dilibatkan dilibatkan. dalam Itu namanya ada dongeng kita gitu ya. ya interaktif, storytelling Ya. interaktif. Jadi kayak misalkan ada kan nyanyian kayak misalkan yang nyanyian yang apa sih, eh, walking walking kan, walking Hmm. walking jam saya ilham berjalan, jam-jam meloncat. Nah itu kan lagu yang melibatkan anak. Nah Anak, dongeng iya, juga iya, ada. iya. Nah, jadi dongengnya misalkan Jadi kayak tadi kan, saya teringat dengan kayak lenong, lenong gitu kan karena dia pemirsa gitu ya. ya Tapi ini film bocah. cenderung ke si anaknya Iya. sendiri gitu. Jadi kan si anak dilibatkan supaya dia nggak pasif ya. Jadi eh, dia ikut berperan aktif dalam masuk dalam dongeng itu gitu ya. Ya. Ya, Kak Kamil tampaknya berhenti. Halo, Kak Kamil. Apakah saya yang berhenti atau Kak Kamil yang berhenti? Halo, halo, halo. Ya, Kak Kamil ternyata berhenti ya, ketawa dulu. Padahal masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, tapi ternyata Kak Kamilnya, iya rupanya Kak Kamil ya, bukan saya yang yang bermasalah uh, dengan koneksi internetnya. Tampaknya mungkin koneksi internet Kak Kamil mengalami gangguan. Kita tunggu sebentar. Masih ada beberapa pertanyaan, apalagi tentang tema sebetulnya yang akan kita angkat, yaitu bagaimana nantinya ketika berhubungan dengan pesan untuk mempertahankan diri dari misalkan pelecehan seksual dan sebagainya. Gitu. Oke, kita tunggu saja, kita pause dulu.
Baik, Kak kamu sudah comeback, sinyalnya sudah kembali membaik. Tadi sampai ke, Ya maafkan ya, saya sinyalnya. Ya saya sempat ini ditinggal pesannya sendiri ya, bagus guys. banget. Oke, jadi anak harus dilibatkan ya supaya aktif. Nah, manfaat mendongeng nih, apa nih manfaat yang kakak selama ini pengalamannya selama ini, Ya. manfaat dari mendongeng apa ini ke anak-anak? Yang pertama yang langsung kan yang pertama adalah Hmm, yang langsung kita mengajarkan untuk satu menambah kosakata. ya, ya, ya. Dan yang kedua Kayak tadi yang bully-bully gitu ya, atau bahasa ya disebut bully. yang kedua adalah apa lebih mengajak si anak untuk berimajinasi. Ya, mengolah Untuk imajinasinya ya. ya, Ya. imajinasinya kan jadi yang oh kalau ya jadi kan melatih ya untuk berimajinasi ya. Hmm, Kemudian hmm, kita baca, hmm, menulis. ya. Nah, yang paling penting adalah belajar mendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu Jadi kan yang pendengar. terlihat. Ya, Nah, karena itu ini aja. ya, karena banyak orang yang udah dewasa ternyata pengen banyak ngomong tapi nggak mau mendengar orang lain gitu. Nah, begitu. Nah, kalau Ternyata misalkan lewat dongeng inilah salah satu cara untuk ya menjadi pendengar yang belajar baik. untuk menghargai, terus kemudian biasanya kan kalau mendongeng anak kan, nanti Hmm, anak itu adalah ya, duduk bersama, melingkar, terus kita di tengah. Berarti kan kita mengajarkan untuk kebersamaan, hmm, kemudian ya, eh, menghargai dan mau mendengarkan orang yang sedang berbicara, tidak ya, memotong. Kan? hmm, Kalau orang lagi dongeng kan anak-anak kebanyakan nih, saya sebagai guru ya, Rika. Karena hmm, kalau di kelas nih, saya bercerita tentang apa, tiba-tiba anak ada yang motong asal bunyi gitu, kadang ada asal bunyi gitu. hmm. Ya di aja dulu, nanti kalau berkali-kali baru saya panggil sebut namanya kenapa, terus bercanda apa, oh. Nah, berarti kan Iya. memang dia tidak apa ya tidak dibiasakan untuk menghargai orang berbicara itu, ternyata menurut dia ya tidak penting gitu. Ya, dia Yang dia dia mendengarkan disuruh yang bercerita ya. Supaya ya dia bisa mendengar. bercerita. Baik. Nah, ini ada bagian yang paling penting dari program 1 jam bersama Peduli Sahabat, karena memang Peduli Sahabat ini kan kita salah satunya mengedukasi ke Ya, anak-anak supaya bisa menjaga dirinya gitu dari pelecehan ya. seksual, dari ya eh, supaya dia warning gitu untuk menjaga dirinya. Nah, apa nih yang kakak sarankan bagi orang tua? Bagaimana sih menyampaikan pesan-pesan seperti itu lewat dongeng? Gitu. Jadi kan di awal kan saya sengaja ya dongengnya bawa-bawa kayak tadi ada yang bilang, ah kamu bencong. Nah itu kan kadang kan kita nggak sadar ya di masyarakat kita banyak banget orang Ya, bilang seperti itu. ya. Nah terus orang tuanya juga kadang nggak sadar memperlakukan anaknya, kadang pakai pakaian yang laki-laki pengen terlihat lucu, ya udah bajunya yang unyu-unyu padahal anak laki-laki. Ya, ya, Nah itu ya. kan lewat dongeng tadi kan kita bisa menyampaikan kan, kalau anak laki-laki kalau nggak mau dibilang bencong ya pakaiannya jangan seperti itu, jangan Ya. warna pink, bilangin ke ibunya gitu kan. Nah seperti itu. Nah yang pertama adalah tadi kan supaya kita menyampaikan seperti apa, bisa kan kayak misalkan kita bercerita tentang si anak, pada anak-anak bahwa penting Hmm. sekali menjaga diri terutama sama orang yang tidak dikenal, untuk tidak mau bagian badannya disentuh kan, yang mana. Nah Sentuh-sentuh kita gitu ya. bercerita misalkan bahwa kenapa kenapa kita tidak boleh disentuh oleh orang lain yang bagian itu emang hanya untuk kita. Nah itu Hmm. bisa disampaikan dengan tutur bercerita atau tutur kata yang baik, karena kalau misal kita ke anak gitu berbicara yang terlalu formal, kan anak kecil nggak ngerti. Kamu tahu nggak kalau nanti dilecehin, nanti kamu harga diri ya, anak nggak paham. Tapi kalau Ya. misalkan bercerita Karena kosakatanya sesuatu masih yang penting, terbatas kamu tuh tadi punya, ya. ya kosakatanya masih terbatas. Nah, kamu tuh punya sesuatu yang berharga. Kamu kan emang belum, nah, kan anak kecil kan belum kerja, kan mereka belum Hmm. kerja, belum punya uang lah.
Nah, tapi kamu bernilai kok buat diri kamu sendiri. Misal kamu tuh punya sesuatu yang harus dijaga. Apa yang pertama adalah kemaluan kamu. Mana kalau kamu ini, itu nggak boleh dipegang. Kemudian misalkan ini juga itu nggak boleh. Itu sesuatu yang berharga dari kamu. Nah, kalau karena pun kamu anak kecil, tapi ya itu yang paling berharga dari kamu. Makanya itu tidak boleh Kita orang lain termasuk orang sebagai orang tua boleh menunjukkan ya, misalkan kemaluan ini gitu. ya, Ini itu itu boleh kan ditunjukkan ya. ya itu ya bagian dari pendidikan saya kepada anak kan. Tapi kan di kita kayaknya tabu banget. Padahal itu ya harus dikenalkan sejak dini Ya, supaya tahu. ya boleh nggak kita misalkan memberi semacam dongeng atau kisah yang misalkan nanti kamu diculik atau Oh, nanti bisa boleh. kamu yang nanti bisa Iya, kamu dibawa diwajibkan. lari ya Iya, atau iya. itu boleh ya seperti ini bisa ya. Boleh. Ya, itu kan salah satu untuk pencegahan, Kak. Kita bukan menakut-takuti, tapi kayak Hmm. memberikan satu warning atau kehati-hatian kepada Ya, anak-anak ya, ya. bahwa bukan bukan apa nanti menakut-takuti anak ya enggak, tapi lebih ke hati-hati bahwa di luar sana banyak orang yang tidak kenal kita. Mungkin Hmm. mereka punya niat buruk sama kamu itu. Bukan berarti kita ngajarin berburuk sangka atau berniat apa menyangka orang lain yang tidak baik, tapi kan kita juga sambil bercerita menceritakan Ya, ciri-cirinya. ya, ya. Termasuk misalkan ini ya, misalkan ada orang yang mau memberi apa sesuatu, misalkan permen Iya. atau sesuatu yang menarik bagi anak-anak itu bisa Kalau dulu di kan Kak, aku waktu kecil kan kalau lihat mobil Jeep, Kakak tahu nggak? Kan kita identik mobil Jeep itu penculik. ya, ya, ya. Karena sering nonton nih jeepnya penculik gitu ya. Iya, jadi kan itu kan kayak itu kan salah satu pesannya nyampaikan ke anak bahwa kalau Hmm. lihat mobil Jeep itu ada mobil penculik itu kan udah lah. Nah itu kan salah satu sesuatu Itu yang kalau ternyata zamannya itu Kak Kamil mungkin mobil Jeep kalau saya dulu kalau ada pesawat terbang lewat aku minta uang, minta uang. iya Itu ya zamannya sama. saya ya. Itu kan dari orang tua kan mulut ke mulut kan, tapi kan akhirnya Hmm. bisa apa diingat, oh kalau waktu kecil kalau ada mobil Jeep itu penculik pun pada lari gitu. Ya, Takut. eh, eh, ya walaupun tadi kan kami menyampaikan bahwa walaupun yang kita sampaikan ini imajinatif, tapi kita Iya. juga menyampaikan pesan-pesan yang baik isinya. Nah, bagaimana nih tanggapan Kak Kamil tentang kisah tentang dulu kancil nyolong timun atau kancil menculik ketimun itu kan Oh iya. kalau dari yang saya pahami itu kan kisah kisah memang imajinatif dan menarik, tapi di situ tuh kesannya setelah saya dewasa ternyata si kancil itu licik gitu. Nah, Licik. kalau menurut iya kan licik dia sebetulnya karena dia Iya. memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dia sendiri atau dia Iya. mencuri itu tindakan yang saya kurang tahu apakah ada hubungannya dengan para koruptor sekarang karena memang itu cerita bacaan mereka. Tapi menurut Kak kami sendiri nih sebagai seorang pendidik setuju nggak dengan model-model cerita seperti itu dan why misalkan suka atau tidak why kenapa? Ya kalau cerita-cerita itu kan cerita-cerita fable ya, seolah-olah Pak, Hmm, seolah-olah, tapi kan tetap aja sebenarnya itu yang diperankan itu adalah karakter manusia kan sebenarnya, hmm, cuman hmm, dalam bentuk hewan. Ya hmm, si kancil anak nakal gitu kan, hmm. seolah-olah ada satu labeling gitu kan sama anak, sama si bahwa ada tokoh nakal tapi jadi sesuatu yang sangat dijadikan tokoh utama gitu. Itu kan Hmm. harusnya nggak seperti itu gitu. Iya, dan itu sangat Ya, populer sekali dulu ya. ya itu populer ya, populer sekali. Eh, tapi kalau kalau nah itu kan itu ya. Tapi sebenarnya lebih saya lebih lebih senang sama cita-cita daerah sih, Iya, iya, cita-cita rakyat. iya, Walaupun itu tapi kebanyakan imajinasi sekali, tapi iya. selalu berakhir dengan pesan moral yang baik. Sihir-sihir gitu ya, sihir-sihir. Kayak misalkan Malin Kundang, Iya, ya kan kayak sihir-sihir, ya sihir-sihir jadi batu, dayang-dayang, tangguban siluman-siluman. perahu ya. Jadi mungkin lebih ada ini sih Kak, ada unsur kepercayaan sih. Iya, Agama tetap masuk di jadi situ memang walaupun yang bukan Islam. ya, jadi memang pada dasarnya kita sebagai orang tua tetap harus hati-hati ya
hati-hati ya. karena Kayak bagaimanapun ini itu enggak Sangkuriang, tuh kan? ya, Sangkuriang ya, itu dewasa sekali. ya itu jadi Jadi kita saya pernah kan waktu itu mendongeng itu kan lomba, saya lomba hmm, itu membawa dongeng itu tapi dengan konsep anak-anak. Makanya waktu itu saya menang juara dua. Jadi hmm, kalau yang juara satu tuh dia emang kayak kayak pendongeng udah profesional. Makanya nah saya itu menang karena saya materinya punya ya. materinya itu Sangkuriang tapi saya jadi kemas jadi untuk anak-anak karena kan Sangkuriang itu pure dewasa. Di mana masa ada anak suka sama ibunya kan bagaimana itu? Iya, gambaran di anak-anaknya kita bingung nanti ya. Iya, nah saya rubah kalau misalkan kamu eh, waktu itu apa sih kalau kamu berhasil misalkan ini nanti eh, kamu bisa jadi tidak tidak ada itu yang namanya si anak suka sama ibu saya ganti konten Ya, karena jadi anak itu nanti "Loh, kok ada anak suka sama ibu iya, jadi masalah tangkap ya. Jadi iya kita sebagai orang tua tetap hati-hati dengan apa yang kita kisahkan atau ceritakan karena itu akan tertanam di anak gitu ya. Apalagi masalah iya keimanan, masalah betul kepercayaan yang nanti iya hubungannya dengan agama kita gitu. Tentunya kita mestinya harus hati-hati termasuk tadi apa si kancil ya yang ditonjolkan sebetulnya dia cerdik gitu kan. iya Cerdik tapi tapi untuk ternyata sesuatu yang kurang baik pendidikannya sesuatu yang negatif gitu. iya Jadi dan itu si sayangnya jadi tokoh tokoh jadi figur kayak utamanya kan jadinya jadi lebih kayak ini kan jahil gitu ya, kayak jahil iya gitu. jadi Ya, sesuatu yang nggak apa-apa dia begitu kalau dia pintar jadi kan kejujuran itu nggak nah penting yang ya. penting dia pintar Jadi ini makanya di kita kebanyakan orang pintar tapi yang jujurnya sedikit minterin gitu ya. Jadi tetap kita sebagai orang tua mestinya mengarahkan kepada kebaikan ya. iya Walaupun tadi kisahnya imajinatif atau sesuatu yang tidak real, tapi tetap pesan-pesannya disesuaikan dengan agama kepercayaan kita gitu ya. iya Ya, nah eh, ya kita sudah masuk di menit 25 2 atau 53 ini barangkali 53. Walaupun sempat tadi berhenti. Nah, apa nih pesan sebelum kita tutup nanti pesan Kak Kamil ke orang tua supaya mereka pandai-pandai mendongeng ke anaknya untuk menjaga dirinya apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara ini. sebenarnya sih kisah-kisah terbaik itu menurut saya kisah-kisah yang ada di Al-Quran sih kak Ya, ya. saya seneng banget kalau misalkan bercerita nih di kelas tentang kalau anak-anak kalian tahu nggak ada kuburan yang wangi banget sampai sekarang dan di itu adalah kuburan itu adalah seorang penghuni wanita calon surga. Emang apa siapa Pak? Cerita tentang Siti Mas itu dan itu anak-anak pada seneng. Ya, ya, ya. Kemudian Jadi, tentang eh, cita-cita Nabi Rasul kayak misalkan peristiwa mau disembelihnya Ismail kan itu bikin bikin seru anak-anak kalau ceritakan dengan sesuatu yang menarik. Jadi eh, kita kalau mau ya kita Al-Quran terjemah ya atau ada buku-buku kan Nabi dan Rasul ya, 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 ya. lebih apa tekankan ya karena nilai-nilai moral dan kebaikannya itu jelas sudah pasti Jelas baik gitu ya. Jadi memang udah jelas banget eh, nggak mungkin kita harus nggak nggak perlu kayak tadi saya Sangkuriang sampai saya bikin jadi untuk anak-anak karena itu dewasa isinya ya, nggak bukan jadi kita juga nggak sebenarnya nggak terlalu pusing ya malahan ya. Jadi ya kalau saran ke kami nih para penonton yang bermisa bahwa sebaiknya kalau ingin menyampaikan dongeng ke anak-anak sebaiknya diambil dari kisah-kisah yang ada di ya, Al-Quran, Al-Hadis yang jadi berisi kisah dan Nabi dan yang Rasul sangat sekali banyak sekali ya banyak kisah-kisah di dan sana ya yang dan kadang-kadang anak-anak kan juga seolah-olah itu kayak kayak bohongan kayak Nabi Musa ya. membelah laut kan itu kayak magic tapi kan itu nyata itu Iya, mukjizat jadi ya bahkan nanti bisa ditunjukkan gambarnya ya medianya ya. Jadi kok ini ya. gambar apa laut merah misalkan seperti itu ya. Mm-mm. Menarik, menarik, menarik. Baik Kak Kamil, ini kita sudah masuk menit ke 25 4. Saya coba rangkum bahwa Oke. mendongeng adalah salah satu teknik atau cara untuk mengajak anak-anak kita untuk tetap di fitrahnya untuk dalam kebaikan mereka itu
Salah satunya adalah lewat mendongeng, dan mendongeng itu tekniknya bermacam-macam, Ya. tergantung dari situasi dan kondisi si anak kita waktu itu, dan tentunya kemampuan kita, karena tidak semua orang punya kemampuan storytelling yang bagus. Tapi is okay, kata Kak Kamil, karena dengan media yang seadanya atau bahkan cerita-cerita yang simple yang misalkan kita tadi kebahasan dan sebagainya, itu kita bisa menanamkan nilai-nilai moral kebaikan, nilai-nilai estetika, nilai-nilai adab, akhlak yang bisa menjadi ingatan yang baik ke anak-anak kita, bahkan termasuk untuk menjaga diri mereka sendiri terhadap gangguan dari orang lain seperti pelecehan seksual dan sebagainya. Itu rangkuman yang saya sekilas tadi dapatkan. Mungkin bisa dirangkum sendiri setelah melihat video tadi. Baik, Kak Kamil, jasa sekali lagi, jazakallah khair atas waktunya. Iya, Kak. Semoga sukses selalu, salam buat keluarga. Semoga nanti apa yang disampaikan Kak Kamil ini menjadi salah satu jalan kebaikan berkah dunia akhirat. Amin. Baik, pemirsa 1 jam bersama Peduli Sahabat, kita akan akhiri. Mohon maaf kalau saya sebagai pembawa acara tadi ada salah kata dan sikap, juga Kak Kamil tentunya. Saya sempat nge-lab. Ya, dan sempat ada gangguan teknis. Selalu teknis yang diganggu ya. Sudah Ya, bicarakan selalu teknis. saya. Ya. Oh iya, saya lupa Berry dan Dori ya. Dori Ya. dan Berry. Saya masih ingat ternyata. Selamat malam Berry dan Dori. Tetap yang akur ya. Jangan saling jangan saling ribut melulu. Ya, ribut itu oke, tapi jangan ribut melulu ya. Nanti nggak maju-maju gitu. Baik, sekian saja. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majlis. Astagfirullah, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian edisi ketiga 1 jam bersama Peduli Sahabat, yang kali ini narasumbernya adalah Kak Kami yang keren tentang cara mendongeng yang baik untuk anak-anak supaya mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Sampai jumpa di 1 jam Peduli Sahabat yang lain dengan narasumber yang lain. Semoga tetap setia dengan channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Berry. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, fi amanillah pulang. Amin. Amin.